Bagaimana cara mengajarkan anak usia 7-10 tahun agar pandai mengelola perasaan ketika marah, kesal, sedih, bosan, dibully teman, sehingga bisa mengontrol emosinya seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuncinya adalah pertama, kita sebagai orang tua harus mampu dulu untuk mengendalikan emosi kita. Karena kita sebagai contoh, kalau kita sebagai orang tua sendiri sulit untuk mengendalikan emosi, maka akan sulit juga bagi anak kita untuk bisa mengendalikan emosinya. Berarti kita harus mampu untuk memanage emosi kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan bisa mengajarkannya kepada anak kita. Nah, di antara langkah-langkahnya ringkasnya adalah, yang pertama adalah ajarkan anak kita untuk bisa mengidentifikasi dan mengenali emosinya. Dan dia bisa membeda-bedakan. Umi, aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi marah, aku lagi jengkel, aku lagi ini dan itu. Artinya dia mampu untuk menyebut emosinya. Bisa mengidentifikasi emosinya. Emosi itu unik pada setiap orang, pada setiap manusia. Allah berikan emosi, ya, perasaan, al-wijdan wal masyair, itu sebenarnya juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam diri. Kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, kata Al-Ghazali rahimahullah, manusia itu ketika diciptakan dalam keadaan wasat, netral. Tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan sedih, tidak dalam keadaan kecewa. Ya, netral. Nah, perasaan-perasaan dan emosi ini muncul itu karena ada pen-triggernya, ada pemicunya. Ada yang memicu dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dia pikirkan, dia ingat dan seterusnya, akhirnya muncul emosi dan perasaannya. Artinya emosi dan perasaan ini ada pen-triggernya. Ketika pen-triggernya itu menghilang, maka kembali lagi ke posisi asal, yaitu netral. Ini konsep yang harus kita pahami. Karena itu, setelah kita mengajarkan anak kita mampu mengidentifikasi emosinya, kita validasi dulu. Ya, kita validasi. Itu bentuk empati. Iya nak, Umi tahu kamu lagi sedih, kamu lagi marah, kamu lagi kecewa. Jadi kita validasi dulu perasaannya. Karena ini bukan suatu hal yang sifatnya berdosa. Anda marah, Anda jengkel, Anda sebel, itu nggak dosa. Karena itu suatu hal yang nggak bisa kita atur, ya. Karena itu suatu hal yang muncul secara spontan. Ya, makanya ketika Anda lagi sebel, lagi marah, lagi jengkel, lagi kecewa, itu nggak berdosa. Yang berdosa apabila, ya, emosi dan perasaan ini itu diwujudkan di dalam ucapan atau perbuatan. Ketika sudah terwujud di dalam perbuatan atau ucapan, baru kemudian kita bisa berdosa. Karena misalnya kita lagi kesel, kita maki-maki orang, baru kita dosa. Tapi kalau itu hanya keluar di dalam diri kita, kemudian kita proses, kemudian kita mampu menahan agar tidak keluar dengan lisan dan dengan anggota tubuh kita, maka kita itu dikategorikan sebagai kadzimina al-ghaidz. Itu cirinya orang muttaqin, yaitu kita mampu untuk menjaga emosi kita dari angkara murka, ya. Jadi ketika Anda ada perasaan-perasaan yang muncul dalam diri, itu enggak dosa. Nah, makanya validasi dulu apa yang ada pada anak kita, kemudian ajarkan mereka untuk mencari tahu apa yang men-trigger. Kenapa dia marah, kenapa dia kecewa, kenapa dia sedih, dan seterusnya. Karena itu ada pen-triggernya, cari tahu pen-triggernya. Kemudian baru yang keempat, ajarkan, Allah berikan kita akal. Di antara fungsi akal, itu untuk bisa bernalar, untuk bisa, ya, tamyiz bainal asya, ya, untuk bisa memilah-milah segala sesuatu. Nah, itu di antara caranya, ya, adalah dengan kita coba mengajarkan pertimbangan. Layak enggak sih aku marah gara-gara hal itu? Layak enggak sih aku jengkel gara-gara masalah ini? Nah, baru kemudian akal. Allah memberikan kita akal itu untuk bisa membangun pertimbangan. Tapi akal kita terbatas, akal kita butuh bimbingan, butuh cahayanya wahyu. Karena itu subhanallah, Rasulullah SAW sebagai sosok yang istimewa sudah memberikan kita contoh yang luar biasa, yang jauh lebih advance, yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada konsep-konsep yang ada dari orang-orang kafir. Ketika lagi marah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Pertama, berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena di antara yang dikatakan oleh ulama salaf, ya, ada 3 kondisi di mana syaitan bisa masuk ke dalam seseorang. Pertama, ketika seseorang itu sedang dibakar syahwat. Yang kedua, ketika dia sedang dibakar oleh al-ghadab, ya, angkara murka. Yang ketiga, ketika dia sedang ghaflah, lalai.
Itu tiga kondisi di mana syaitan akan mudah merasukin seseorang. Ya, ketika dia lagi lalai, ketika dia lagi syahwat, dan ketika dia lagi marah. Makanya ketika seseorang suami sedang syahwat dengan istrinya dan akan melakukan hubungan badan, itu diajarkan untuk berdoa, memohon perlindungan dari syaitan, ya. Apa namanya? Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Karena sangat mungkin syaitan masuk, ya. Nah, jadi diantaranya berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, diam. Itu konsepnya orang kafir. Ketika lagi marah, ya, itu mereka mengajarkan if you feel angry, pause. Pause itu berhenti. Ya. Itu udah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kamu lagi marah, diam. Jangan ngomong, jangan melakukan apa-apa dulu, diam dulu. Uskut, ya. Diam. Kenapa? Ya ibaratnya kalau kita bicara ya nih, antum tahu minuman bersoda, kalau antum kocok, kemudian antum buka saat itu langsung, akan nyemprot, ya enggak? Tapi kalau antum biarkan dulu selama beberapa waktu, meskipun dikocok hebat, dibiarkan selama beberapa waktu, dia akan kembali lagi ke kondisi normalnya. Kemudian ketika Anda buka, aman, ya. Nah itu juga sama, ketika kita sedang digoncang, kemudian langsung dibuka, langsung kita keluarkan, itu bahaya. Makanya kita diam dulu, kita tenang dulu. Nah diantaranya dengan merubah posisi, lagi berdiri, duduk, lagi duduk, berbaring. Kenapa? Karena orang yang lagi emosi itu muta'ali, dia menempatkan dirinya tinggi, suaranya meninggi, dia membusungkan dada, membelalakkan mata dan seterusnya. Nah diantaranya dengan dinetralisir dengan merubah posisi. Itu metode yang luar biasa diajarkan oleh Nabi. Kemudian wudhu, boleh mandi, baca Al-Quran, zikir. Kalau masih marah, udah dilakukan semua ini, datang ke psikiater. Karena mengalami gangguan kejiwaan nih, ya. Karena secara asal manusia itu dia akan kembali ke emosi asalnya.